Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas profesi di lembaga pembiayaan. Yang mempresentasikan adalah Noval Hibatul Haki Prasetyo, kemudian saya sendiri Muhammad Pembawa Rizal Sastra, kemudian Fitri Kuratul Ayu. Menurut jasa otoritas jasa keuangan, melalui peraturan OJK nomor 29/POJK.05/2014 pasal 1 ayat 1, pengertian dari perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan mencakup pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha lain yang disetujui oleh OJK. Perusahaan pembiayaan diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan di bawah komisioner atau kepala eksekutif industri keuangan non-bank atau IKNB. Selain itu, sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan informasi bagi seluruh perusahaan pembiayaan di Indonesia. Didirikanlah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang berbentuk badan hukum resmi. Peran penting lembaga pembiayaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini membantu masyarakat mendapatkan pendanaan dengan lebih mudah sehingga bisa terhindar dari rentenir yang biasanya mematok bunga tinggi. Membantu pengembangan bisnis. Akses pembiayaan yang semakin mudah membuat pembangunan bisnis menjadi lebih mudah karena mereka bisa mendapatkan berbagai hal untuk menunjang bisnis dengan bunga yang cenderung kecil. Pengembangan infrastruktur. Adanya lembaga pembiayaan membuat infrastruktur dapat berkembang dengan lebih optimal. Hal ini karena banyak pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga lembaga pembiayaan menjadi solusi untuk pengembangan infrastruktur. Lembaga pendanaan merupakan badan usaha yang membantu masyarakat, masalah krusial dari usaha atau bisnis yaitu masalah permodalan. Munculnya lembaga ini diharapkan menjadi solusi untuk membantu pergerakan ekonomi yang sering terhambat karena keterbatasan modal. Selain kepada bisnis, lembaga ini juga membantu masyarakat luas untuk mendapatkan pendanaan sehingga mereka bisa terhindar dari rentenir atau berbagai pihak yang menerapkan bunga besar untuk setiap pinjaman. Akan tetapi, sebagai masyarakat yang baik, Anda harus bijak mengendalikan kredit agar keuangan Anda dapat terkendali dengan baik. Karena daripada menjadi pihak peminjam, Anda bisa menjadi pihak yang mendanai suatu bisnis atau usaha melalui pendanaan bisnis, patungan, atau equity crowdfunding. Jenis-jenis profesi. Saat ini bekerja di lembaga pembiayaan adalah salah satu pilihan profesi yang menarik, mengingat perusahaan pembiayaan berkembang pesat di Indonesia. Profesi di bidang pemasaran, Credit Marketing Officer, atau CMO disingkat, Account Officer EO, atau disingkat EO, Marketing Officer atau disingkat MO, Marketing Head, dan Marketing Manager. Kemudian profesi di bidang perkreditan, ada Credit Analyst, CA, Credit Head, CH, Credit Manager, CM. Profesi di bidang profesional, administrasi, finance, administration head, atau ADH, atau operation head, atau OH. Profesi di bidang penagihan, account receivable officer, atau collection staff, remedial staff, account receivable head, atau collection head, remedial head, account receivable manager, atau collection manager. Profesi di bidang-bidang khusus, human resource development, IT, general affairs, accounting, treasury, system and producer, risk management, compliance, internal audit. Profesi di tingkatan manager atau eksekutif, branch manager atau manager, area manager, regional manager, general manager, director, commissioner. Profesi di bidang-bidang khusus, human resource development atau IT, kemudian IT, general affairs, accounting, treasury, system producer, risk management, compliance, internal audit. Profesi di tingkatan manajerial atau eksekutif, branch manager atau manager, area manager, regional manager, general manager, director, commissioner. Sertifikasi profesi. Dari sisi jumlah tenaga kerja, sampai dengan Desember 2015, industri pembiayaan telah memperkerjakan lebih dari 209.178 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk membangun industri pembiayaan yang sehat dan kuat, serta meningkatkan daya saing, kompetensi, dan profesionalisme bagi SDM yang bekerja di industri pembiayaan guna menghadapi era globalisasi masyarakat ekonomi, ASEAN, MEA. Akhir tahun 2015, maka Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku regulator menerbitkan peraturan POJK nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, khususnya bab
13 pasal 50 mengenai kewajiban memiliki sertifikat sesuai fungsinya sebagai SDM yang bekerja dalam industri pembiayaan di Indonesia. Program sertifikasi di perusahaan pembiayaan dilakukan oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia atau SPPI. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan diakui di dalam industri pembiayaan. Selain itu, melalui program sertifikasi ini diharapkan SDM Indonesia khususnya di bidang industri pembiayaan dapat meningkatkan kualitas daya saing, kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan SDM dari negara lain. Pada akhirnya diharapkan masyarakat pengguna jasa pembiayaan dapat dilayani lebih baik dan terlindungi kepentingan. Manfaat bagi pemegang sertifikat: meningkatkan nilai jual kemampuan diri, meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian pengembangan diri untuk karir yang lebih baik dalam industri. Manfaat bagi pemegang perusahaan: meningkatkan efisiensi dengan menempatkan karyawan yang bersertifikat. Kemudian salah satu alat ukur yang penting dalam melakukan proses rekrutmen, mutasi, dan promosi. Sudah saatnya perusahaan mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, juga dalam menghadapi dibukanya persaingan global MEA, sehingga merupakan hal yang bijaksana bagi perusahaan untuk segera menyusun program pelatihan dan mengirimkan karyawannya untuk ikut serta dalam sertifikasi kompetensi kerja dan mendapatkan pengakuan dalam industri pembiayaan Indonesia. Akan lebih bijaksana juga apabila perusahaan memberikan apresiasi kepada karyawan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi kerja dengan perencanaan kesempatan karir dan finansial yang lebih baik. Pentingnya program sertifikasi. Sertifikasi profesi bertujuan untuk memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikasi biasanya diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional dalam bidang tertentu. Sertifikasi yang diberikan organisasi atau asosiasi profesi memberikan jaminan bahwa orang yang menyandangnya telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Kredibilitas suatu sertifikasi sangat ditentukan oleh organisasi atau lembaga pemberi sertifikasinya. Secara umum, sertifikasi profesi ini dikatakan hampir sama dengan sertifikasi kompetensi yang biasanya dilihat di berbagai tempat-tempat pelatihan. Adanya sertifikasi profesi ini sangat berguna untuk memastikan kalian seseorang yang telah didapatkannya selama menjalani berbagai pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja di tempat pelatihan. Biasanya sertifikasi ini diberikan oleh organisasi atau suatu lembaga yang memang memahami secara pasti mengenai suatu keahlian atau kompetensi dalam bidang tertentu. Bahkan sertifikasi ini juga dapat berguna sebagai jaminan bahwa kamu telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Perbedaan lembaga sertifikasi profesi dan kompetensi. Yang pertama adalah lembaga sertifikasi profesi. Adalah lembaga yang melaksanakan aktivitas pengujian dan pemberian sertifikasi profesi. Artinya, kemampuan yang Anda miliki akan diakui dan mendapatkan lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lebih dikenal dengan BNSP. Adapun lisensi tersebut akan diberikan BNSP setelah suatu lembaga berhasil melewati proses akreditasi. Kemudian, LSP tersebut akan dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai lembaga resmi yang mewadahi kegiatan sertifikasi profesi bagi masyarakat. Karena merupakan organisasi tingkat nasional yang berada di wilayah RI, maka sudah sewajarnya jika LSP boleh membuka cabang lain di seluruh Indonesia. Tugas LSP antara lain, merancang dan membuat materi uji kompetensi, menyediakan asesor atau tenaga penguji, melaksanakan asesmen, berdasarkan KKNI, mereka akan menyusun kualifikasi, mempertahankan kinerja TUK dan asesor, menetapkan mekanisme uji kompetensi beserta durasi waktunya. LSP juga memiliki wewenang yang meliputi: pertama, menentukan biaya kompetensi; kedua, menerbitkan sertifikat kompetensi; ketiga, membatalkan atau mencabut sertifikasi kompetensi; keempat, melakukan penetapan dan verifikasi TUK; kelima, melakukan pengusulan mengenai standar kompetensi baru; dan yang terakhir, menetapkan alur proses uji kompetensi di LSP. Lembaga sertifikasi kompetensi.
Tujuan membentuk lembaga sertifikasi kompetensi ini sebagai fasilitas pelaksanaan uji kompetensi kerja nasional yang dikhususkan untuk para instruktur kursus dan instruktur pelatihan. Mereka dapat berasal dari berbagai satuan pendidikan nonformal maupun pendidik yang melakukan pembelajaran mandiri. Meski begitu, semuanya tetap harus sesuai dengan standar kompetensi yang diterapkan oleh lembaga bersangkutan. Jadi, LSK merupakan lembaga yang melaksanakan sertifikasi, sekaligus menjadi pelaksana uji kompetensi. Tak hanya itu, lembaga ini juga memiliki tanggung jawab teknis dan administratif mengenai implementasi, serta berbagai pembinaan terhadap sertifikasi kompetensi. Istilah-istilah dalam LSK. Pertama, ada sertifikasi kompetensi, merupakan proses pemberian sertifikat untuk para pemohon. Umumnya hal ini dilakukan secara objektif dan sistematis melalui serangkaian uji kompetensi kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, tempat uji kompetensi atau TUK. Tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan uji kompetensi. Definisi lengkapnya adalah tempat kerja profesi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Kriteria TUK setara dengan tempat kerja profesi dan harus terakreditasi oleh LSK. Selanjutnya ada proses sertifikasi. Adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh LSK untuk menetapkan seseorang yang sudah memenuhi semua persyaratan kompetensi. Di dalamnya ada regulasi permohonan, evaluasi, kemudian keputusan sertifikasi, surveillance, dan sertifikasi ulang. Terakhir, penggunaan sertifikat profesi itu sendiri. Selain yang telah disebutkan di atas, ada lagi istilah lainnya, yaitu penguji kompetensi. Pengertian penguji kompetensi adalah seseorang dengan kualifikasi yang relevan, serta sangat kompeten dalam melaksanakan asesmen atau penilaian kompetensi. Istilah adalah LSK. Yang kelima, penguji sistem manajemen. Merupakan seseorang dengan kualifikasi yang relevan serta kompeten untuk melakukan asesmen terhadap sistem manajemen mutu yang diujikan. Yang keenam, peserta uji kompetensi. Yang satu ini adalah para pemohon sertifikat profesi dari LSK dan telah memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Mereka bisa mengikuti proses sertifikasi dari LSK melalui lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Namun sebelumnya, ketika lembaga tersebut telah bergabung secara resmi di Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia atau HISPPI. Fintech, peluang baru bagi perusahaan pembiayaan. Industri finansial teknologi atau fintech berbasis peer-to-peer atau P2P, lending atau 2-3 tahun akhir. Pada awal tahun 2018, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, total penyaluran pinjaman fintech baru sebesar 3 triliun. Pada Mei 2019, sudah meningkat hingga mencapai 41 triliun, di mana 18 triliun diantaranya disalurkan pada rentang waktu Januari sampai Mei 2019. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI memberikan penyaluran pinjaman yang dapat suatu angka yang sangat mungkin untuk terlampaui. Outstanding pinjaman fintech telah mencapai 8,3 triliun per Mei 2019. Sedangkan perusahaan pembiayaan yang diketahui sudah mulai tumbuh di Indonesia pada tahun 1974, saat ini sudah memiliki outstanding pembiayaan senilai 450.000 triliun. Perkembangan pesat dari fintech lending sejauh ini tidak menjadi ancaman bagi perusahaan pembiayaan. Fintech dan perusahaan pembiayaan memiliki segmen pasar masing-masing dan hampir tidak ada kompetensi langsung di antara pembiayaan dalam jumlah yang relatif besar. Jangka waktu yang lama, dan sektor-sektor pembiayaan yang sudah menjadi pangsa pasar tetap seperti otomotif dan bus B2B. Sementara itu, fintech lending dapat memberikan pinjaman dalam jumlah kecil kepada nasabah yang pada umumnya tidak memiliki jaminan. Namun, pembayaran umumnya dilakukan dalam jangka pendek dengan bunga yang tinggi. Perkembangan fintech yang cukup pesat justru dapat menjadi peluang baru bagi perusahaan pembiayaan konvensional, di mana perusahaan pembiayaan dapat menjadi mitra bagi perusahaan-perusahaan fintech. Fintech dan perusahaan pembiayaan profesional memiliki kelebihan masing-masing. Perusahaan pembiayaan memiliki akses pendanaan dan infrastruktur penagihan yang solid dan telah teruji untuk dapat bertahan melalui naik turunnya siklus ekonomi. Sementara itu, fintech memiliki kemudahan dari sisi penetrasi produk dan big data. Kerjasama antar keduanya dapat meningkatkan potensi bisnis kedua belah pihak. Bagi perusahaan pembiayaan, melalui cara-cara baru dari perusahaan fintech. Bagi perusahaan fintech, keberadaan multi-finance yang telah memiliki infrastruktur juga dapat mempercepat perluasan pasar ke daerah-daerah selain Pulau Jawa dengan struktur penagihan yang lebih baik.
Perusahaan multi-finance dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan atau channel atau pembiayaan bersama joint financing. Pihak lain tersebut adalah bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lembaga keuangan mikro, perusahaan multi-finance, perusahaan fintech, perusahaan modal venture yang telah memperoleh izin usaha dan terdaftar di OJK. Dalam channeling, perusahaan pembiayaan hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan dari hasil pengelolaan dana tersebut. Sementara untuk joint financing, perusahaan pembiayaan dapat memperoleh sumber dana bersama dengan pihak lain. Dengan adanya mekanisme pembiayaan channeling, perusahaan fintech dapat mengikuti prinsip underwriting kredit yang sudah dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sehingga mitigasi risiko dapat tetap dilakukan dengan baik. Itu dapat menolong efisiensi proses dan nasabah. Dari sisi pengawasan, multi-finance wajib bekerja sama dengan fintech yang telah mengantongi standar. Akan ada proses duplikasi database fintech ke OJK dengan tujuan untuk mengawasi kinerja multi-finance. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.